Fighting games. Genre video game yang dikenal sebagai game yang asik untuk dimainkan bersama-sama dan sering diingat sebagai game masa kecil. Biasanya ketika orang mendengar tentang fighting game, seri-seri game yang sering muncul di kepala adalah Mortal Kombat, Tekken, dan Street Fighter. Dari ketiga seri ini, Tekken adalah seri yang paling populer di Indonesia karena mayoritas orang Indonesia bermain PlayStation yang menyediakan Tekken sejak tahun 90-an. Tidak hanya itu, Tekken adalah salah satu game berkelahi 3 dimensi di mana pemain bisa menggerakkan karakternya ke samping kanan atau kiri, tidak seperti Street Fighter atau Mortal Kombat yang bergerak secara 2 dimensi. Namun banyak orang menganggap bahwa Tekken memerlukan ketakasan yang sangat tinggi. Aspek bermain seperti combo, setup, dan matchup membuat sebuah persepsi bahwa fighting game adalah sebuah genre game yang sulit. Tapi bener gak ya fighting game sesusah itu? Mari kita cari tahu. Ya, nama saya Rifki Arsyad, panggilannya Rifki, tapi kalau di in-game panggilan gue Rifik. Halo, nama gue Arta atau biasa nickname gue RTM dan gue dari Drivers Second Team. Halo, selamat sore sahabat Tekken. Nama saya Adriansyah. Saya adalah pemain Tekken dari Indonesia. Kebetulan saya pernah menjadi atlet Tekken 7 di ajang SEA Games 2019. Ya, nama saya Irwin. Biasa di in-game name-nya tuh Lord Kaneki. Perkenalkan, saya Mulkan Ali Rizanti, in-game nickname saya Mama Lemon. Oh, gua udah main fighting game nih udah dari 2019. Kalau main sih button masher udah dari lama, Tekken 2 ya dan juga. Cuman mulai main seriusnya, tahu combo segala macam di Tekken 7 tahun 2018 sih. Mulai mendalami fighting game tuh, sebenarnya fighting game yang gue mainin tuh cuman Tekken 7 ya. Nah itu mulainya tuh dari 2021 kayaknya, belum lama gitu ya. Tapi ya sebelumnya mah udah main juga Tekken sebelumnya, Tekken 6, Tekken 5. Cuman kayak sebatas main aja gitu, nggak diseriusin. Kalau mulai mendalami mungkin di awal kuliah ya, tahun 2013. Tapi pertama kali menyentuhnya sendiri kalau fighting game dari dulu ya, dari zaman Sega sampai mulai serunya itu di SMP tahun 2005-an ya. Kalau mainnya sih mungkin udah 20 tahun lebih ya. Tapi kalau pendalamin dari 2006-2007 lah. Ya mungkin berapa tahun? 17 tahun ada kali. Karena Tekken tuh asik kalau bikin kombonya. Gue paling suka Tekken tuh pas gua ngelakuin combo. Sebenarnya enjoy ya karena ada komunitasnya sih, lebih ke ngobrol-ngobrol ya segala macam. Soalnya kalau bagi gue menang itu kompetisi bonus aja, yang penting seru-seruannya dulu. Kalau gue kalau menang ya oke, kalau enggak ya udah bawa fun aja. Apa ya, Tekken 7 tuh kalau menurut gue pribadi itu jenis fighting game yang mudah dipelajarin ya. Tapi kebanyakan orang bilang bahwa Tekken tuh sebenarnya sulit, tapi kalau kata gue iya sulit, tapi di satu sisi juga gampang dipelajarin loh dibandingin fighting game lainnya gitu. Fighting game itu unik dan menarik ya, karena fighting game ini mainnya sendiri, datang sendiri, usahanya itu juga usaha sendiri. Jadi kalau kita menang itu karena effort latihan kita, kalau kita kalah pun nggak ada yang bisa disalahkan selain diri kita sendiri. Bisa jadi skillnya, bisa jadi mentalnya juga. Jadi nggak bergantung sama yang lain dan bener-bener depends ke bagaimana kita mau mengembangkan dan mau mendalami dari fighting game-nya itu sendiri. Murni independen. Ya, game fighting game ini memang unik dan berbeda daripada yang lain ya. Kalau game lain itu mungkin satu arah, game ini dua arah. Dan game fighting game ini seperti kita main tinju. Jadi thrill-nya atau kegirangannya itu ketika kita kalah. Jadi semakin banyak kita kalah, semakin senanglah permainan kita. Nah, saya sering kalah, makanya saya main terus. Oh, kalau gue sih karena ngumpul udah masuk ke komunitas, jadi gue tuh diajarin main fighting game sama kakak-kakak yang udah jagonya. Jadi kalau udah masuk komunitas tuh udah diajarin sama pro player baik deh orangnya, baik sama newcomer. Kalau awal main bener-bener itu dari temen gue si Little Devil, si Radit yang main Zafina. Dia bener-bener yang awal ngajarin gue lah. Season 1 gue masih rank Vanquisher dulu.
Dia udah rank merah, gue belajar sama dia. Sama Kobus juga, sama Kobus yang main Julia dari Drivers Team dua-duanya. Sama mungkin kalau sekarang gue lebih sering diajarin sama orang Singapura sih, namanya ZF. Kalau komunitas sendiri ada The Rivals gitu, ada UU juga. Kadang member-membernya tuh kita kayak ngumpul di server Discord gitu, sharing-sharing. Gimana sih nih cara main Tekken yang benar? Gimana sih buat jadi player yang bermutu gitulah istilahnya. Bisa main gitu. Gak sembarang mencet aja gitu. Sebenarnya banyak teman-teman dari komunitas fighting game juga di Indonesia sendiri, nggak usah jauh-jauh, di Jakarta sendiri mungkin banyak juga teman-teman yang bantu untuk berkembang di fighting game baik Tekken maupun Street Fighter ya kalau saya sendiri. Terus juga di Soul Calibur, di Guilty Gear, di Dragon Ball juga banyak yang teman-teman dari fighting game community yang bakal bantu. Kayak di Street Fighter dan Tekken sendiri saya banyak yang ngasih tips, ngasih trik juga buat memperdalamnya. Di situ ada Pak Bram atau Pak Bram Arman langsung. Terus ada juga Christian atau Artek juga, itu ngebantu banyak di game Tekken. Kalau Pak Bram mungkin di Street Fighter ya, teman-teman Street Fighter juga komunitasnya saling ngebantu juga sih. Jadi ketika kita berkecimpung pun atau nyebur, adalah pasti teman-teman yang ngebantuin untuk improve di fighting game tersebut gitu. Untuk game Tekken ini dia awalnya itu bermain di komunitas arcade ya, atau mungkin kita bilangnya dingdong. Jadi kita bermain sama orang lain dari yang kita tidak kenal. Nah dari situ ketika kita bermain, mereka akan melakukan feedback atau misalnya perbaikan. Oh Anda ini seharusnya begini. Ya, dari situlah terbentuk kebersamaan dan perbaikan diri masing-masing sampai sekarang. Mungkin karena dari dulu masyarakat kita kan kalau misalkan fighting game itu kan mainnya kan ngasal. Jadi sampai sekarang tuh udah kebawa ngasalnya. Jadi seharusnya tuh fighting game tuh ada cara-cara inputnya gitu, mainnya ada tombol-tombolnya, cara nyerang ini gimana, cara nyerang itu gimana. Mungkin karena udah main ngasal, jadi nggak perlu lagi belajar. Padahal kalau fighting game tuh dipelajarin tuh enak banget, bagus banget. Yang pertama mungkin barrier pertama ya eksekusi ya. Belajar combo gitu, ngafal segala macam mungkin kayak lebih boring dan sama mungkin lebih ke arah ini ya, nggak populer kali ya. Kenapa nggak populer atau gimana ya? Sebenarnya kalau itu menurut gue karena game itu 1v1 sih. Dan 1v1 kan mental pressure-nya lebih berat ya. Kalau kita main MOBA biasa atau team based player, misalnya kita kalah, kita nggak introspeksi, pasti kan lihatnya temen yang cacat ya. Jarang yang introspeksi diri sendiri gitu, ngaku aduh gue mainnya jelek gitu kan, jarang kan. Sedangkan fighting game kalau kebantai dia mau nyalin siapa lagi selain dirinya sendiri gitu ya kan. Makanya itu menurut gue dibilang susahnya karena itunya sih, pressure 1v1-nya itu. Kalau menurut yang bikin fighting game susah tuh kalau menurut gue pribadi sih banyak teknik atau gameplay yang harus lo kuasain ya, beda dengan game-game genre lainnya gitu. Contoh kayak RPG, kita cuman nggak sesusah game fighting. Jadi fighting game itu pokoknya ada banyak aspek yang harus lo ngerti, ada banyak aspek yang harus lo pelajarin, dan juga nggak kalau kata gue pribadi ya nggak semua orang tuh bisa main fighting game gitu. Dibilang susah mungkin sebenarnya nggak susah juga ya. Kalau dibilang susah tuh relatif, karena kita main game-game yang MOBA pun juga ada kesulitannya sendiri. Kayak kapan sih pakai skill 1, skill 2, kapan sih kita maju, kapan sih kita harus mundur. Sama juga sih fighting game, kita punya antar karakter yang nanti ketemu pasti ada match up-nya. Terus juga ada gerakan atau move atau yang input atau move yang perlu dikeluarkan dalam situasi tertentu juga. Jadi dibilang susah mungkin nggak susah juga ya, karena setiap game untuk mencapai tahap yang lebih tinggi, tahap yang lebih atas ya, pasti perlu effort dan perlu usaha juga gitu. Jadi kalau dibilang susah, kayaknya sih relatif ya, dan sangat bisa dicoba untuk latihan. Bedanya mungkin yang membuat persepsi orang mikirnya fighting game itu susah,
Karena yang tadi saya bilang di awal, kalau fighting game itu depend sama diri sendiri. Kalau kalah pun kalahnya sendirian, nggak ada teman-teman yang ngerasa wah kalahnya bareng-bareng nih setim, nggak juga. Tapi ya murni kalahnya sendiri, terus juga harus belajar sendiri, harus refleksi sendiri supaya kedepannya nggak kalah lagi. Itu sebenarnya yang bikin orang ngerasa kenapa sih fighting game susah gitu. Oke, jadi saya jelaskan sedikit. Secara teknis memang fighting game ini memerlukan learning curve atau misalnya tingkat yang perlu kita pelajari agak tinggi ya. Jadi ada yang namanya frame data, ada yang namanya punishment, ada kemudian yang namanya movement dan sebagainya. Dan ini di setiap aspek ini mungkin memerlukan bertahun-tahun untuk mempelajarinya. Ya, jadi sampai sekarang pun belum pernah saya menemukan ada satu pemain yang sangat perfect. Nah, mungkin karena itulah kenapa fighting game ini mungkin cukup menantang. Tapi untuk zaman sekarang, saya melihat bahwa developer game itu mencoba untuk mengakomodasi pemain-pemain yang mungkin baru mencoba mulai. Jadi mungkin secara mekanik game itu dibuat lebih aksesibel lah untuk ke semua orang. Jadi saya menangkap bahwa dalam beberapa tahun ke depan ini antusiasme fighting game ini akan semakin meningkat. Setelah menyimak pernyataan 5 pemain tadi, bisa disebutkan bahwa fighting games itu memang susah. Namun, tidak seperti genre lainnya, fighting game adalah sebuah genre di mana para pemain harus bisa mengakui kesalahan mereka sendiri, merefleksi performa bermain, dan mencoba untuk menjadi lebih baik. Tidak seperti genre lain seperti FPS atau MOBA, di mana kita bisa menyalahkan teman bermain. Terima kasih, dan sampai jumpa.